pahala ibadah sholat Jumat ini, sehingga oleh Rasulullah SAW dihitung sebagai ibadah haji bagi mereka yang belum mampu. Karena di dalam sholat Jumat kita berjamaah berkumpul seluruh umat Islam. Di sini hadir seluruh umat Islam yang ada di lingkungan Masjid Al-Manar tanpa melihat ras, suku, begitupun warna kulit, bahasa. Diikat dengan ukhuwah Islamiyah melaksanakan sholat Jumat. Kita pun melaksanakan sholat 2 rakaat. Kita pun berzikir, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Jumatan itu miniaturnya, tipologi daripada ibadah haji bagi mereka yang belum mampu menunaikan ibadah haji atau umrah. Sungguh terlalu, sudah miskin, tidak mampu melaksanakan ibadah haji dan umrah, tidak hadir sholat Jumat. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, selain sholat Jumat ada beberapa amalan yang oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengamalkan 7 amalan tersebut, Allah berikan pahala seperti ibadah haji dan umrah yang mabrur. Apakah itu? Yang pertama adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, man masya ila sholatin maktubatin fil jamaah fahiya kahajjatin, wa man masya ila sholatin tatawu'in fahiya ka umratin nafilatan. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu secara berjamaah, selain kita mendapatkan 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian, juga kita akan dihitung oleh Allah pahalanya seperti orang yang menunaikan ibadah haji, seperti orang yang menunaikan ibadah umrah, di mana hajinya itu, umrahnya itu tamat, sempurna, ay mabrur dan juga mabrur. Sepertinya sederhana teori ini, tetapi dalam pelaksanaannya serasa masjid itu lebih jauh. Justru tempat hiburan yang jauh serasa dekat. Kantor, usaha, objek bisnis padahal jauh serasa dekat, karena kita mengukur dengan keuntungan duniawi. Padahal kita rumahnya dekat dengan masjid tapi serasa jauh. Ini godaannya sholat berjamaah di masjid. Banyak sekali godaannya. Dengan cuaca lah, dengan kesibukan lah, belum lagi dengan istri, dengan anak, kendaraan dan lain sebagainya. Oleh karenanya Allah mewanti-wanti, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei orang-orang yang beriman, jangan sampai keluarga dan harta menyebabkan kamu lupa eling kepada Allah. Salah satu bentuk eling itu adalah sholat, menunaikan sholat. Jangan sampai kita susah banget berangkat sendirian menuju masjid, giliran kita berangkat ke masjid dianterin sama warga bareng-bareng. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukannya kita berangkat sendiri tapi dianterin oleh warga. Sekali-kalinya ke masjid, itu pun posisinya di depan, warga di belakang. Terbujur dalam keranda ada tulisan kaligrafi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara kaum muslimin, oleh karena itu, kenapa pahalanya besar? Ibadah haji dan umroh yang mabrur. Karena sholat berjamaah itu berat. Berat sekali. Apalagi untuk kelas mukimin yang konsisten 5 waktu berjamaah di masjid.
sangat luar biasa bagi mereka yang bisa menunaikan ibadah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. 5 waktunya. Ini faktor lingkungan juga. Beda dengan kalau kita di lingkungan Masjidil Haram, kepengen terus ke Masjidil Haram. Beda ketika kita umroh, haji, kepengen terus ke Masjid Nabawi. Gak mau ketinggalan. Lingkungan sangat mempengaruhi. Habit sangat mempengaruhi. Habituasi masyarakat itu sangat mempengaruhi. Yang kedua, saudara-saudara, amalan yang pahalanya sebanding dengan haji dan umrah mabrur itu adalah sholat isyraq. Apa itu sholat isyraq? Sholat duha di awal waktu, yaitu setelah terbit matahari, kurang lebih 15 menit setelah terbit matahari, kita melaksanakan sholat duha. Itu duha di awal waktu. Karena duha jam 10 juga masih bisa. Kira-kira jam berapa terbit matahari tambah 15 menit, setengah 7, itu adalah sholat isyraq. Apa dalilnya? Sama hadis riwayat At-Tabrani, man sholat sholata subhi fi masjidin jama'atan yasbutu fihi hatta yusolliya subhatat duha kana ka ajri hajin au mu'tamirin taman hajjatuhu wa umratuhu. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian gak buru-buru pulang ke rumah, zikir, baca Quran setelah sholat subuh itu sampai terbit matahari, lalu tidak lama setelah terbit matahari melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat isyraq, sholat syuruk, maka pahalanya seperti menunaikan ibadah haji dan umrah yang sempurna. Yuk, yang tidak terbiasa dengan sholat duha, tunaikan sholat duha. Karena sholat duha itu ibaratnya sebagai pajaknya sendi-sendi pertubuhan tubuh kita. Di dalam tubuh kita itu ada kurang lebih 360 sendi. Itu perlu dikeluarkan pajak. Kenapa gampang sakit? Karena tidak dikeluarkan sodakohnya sendi-sendi. Bentuk pajak, bentuk sodakoh sendi-sendi tubuh itu adalah sholat duha. Dengan bergerak, menggerakkan badan kita 2 rakaat minimal, 4 rakaat, 8 rakaat silakan. Itu adalah sudah mengeluarkan pajak sedekah sendi-sendi tubuh kita. Supaya badan kita sehat. Di sholat duha di pagi-pagi. Dan juga sholat duha itu adalah pintu rezeki dari berbagai arah. Langit, bumi yang jauh jadi dekat, yang kotor jadi bersih. Sebagaimana doa dalam sholat duha. Yang ketiga, amalan yang sebanding pahalanya dengan ibadah haji dan umrah mabrur itu adalah hadir di majlis taklim yang diselenggarakan oleh masjid. Seperti tadi MC menyebutkan beberapa taklim bapak-bapak. Kalau ibu-ibu, biarkan ibu-ibu. Kita hadir subuh Ahad, malam Kamis, kita hadir. Ini ada hadisnya, sama hadis riwayat At-Tabrani juga. Man goda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh. Barang siapa yang berangkat pagi-pagi bersegera menuju masjid, tidak ada tujuan kecuali untuk belajar agama, untuk mencari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala haji yang sempurna. Karena itu mari hidupkan Masjid Al-Manar ini dengan kita hadir di taklim kegiatan pengajian yang diselenggarakan oleh pengurus Masjid Al-Manar. Pahalanya seperti haji dan umrah yang mabrur. Yang keempat, amalan yang pahalanya sebanding dengan haji dan umrah mabrur adalah membaca tasbih, tahmid, takbir sebanyak 33 kali setelah sholat 5 waktu. Hadisnya, ada seorang sahabat datang, sahabat Rasulullah yang fakir, yang miskin. Ja'al fuqara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu zahaba ahlut tusur minal amwal fid darajat al-ula wan na'im al-muqim. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa lahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaquna.
Ya Rasulullah, orang kaya itu luar biasa. Mereka mendapatkan kemuliaan dengan hartanya. Bahkan orang menghormatinya dengan hartanya itu. Orang kaya, derajat-derajat yang tinggi, kenikmatan yang luar biasa. Mereka sholat, kami juga sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Tapi ketika dia bisa berhaji, kami nggak bisa haji. Dia bisa sodakoh, kami nggak bisa sodakoh, orang fakir itu. Orang kaya bisa kurban, kami nggak bisa kurban. Maka kata Rasul, ala uhadisukum bi amrin in ahdastum bihi adraktum min sabaqakum. Maukah aku berikan kabar kepada kamu, kalau kamu mengamalkan ini amalan, lewat semuanya apa yang diamalkan oleh orang kaya tersebut. Maka kata orang fakir itu, ya Rasulullah, saya akan mengamalkannya. Apa saja? Maka kata Rasul, tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna khalfa kulla salatin salasan wa salasina. Bacalah tasbih, bacalah tahmid, bacalah takbir selesai sholat 5 waktu sebanyak 33 kali. Maka diamalkan tuh oleh orang fakir itu. Selesai sholat baca tasbih, terlepas mau sir, mau zahar, jangan diperdebatkan. Jangan berantem gara-gara bacanya pelan, bacanya kenceng, jangan dipersoalkan. Yang salah itu yang gak zikir. Saudara-saudara, datang tuh orang fakir, mendapatkan bocoran nih. Pahala ini dapat bocor kepada orang-orang kaya. Orang kaya pun mengamalkan. Selesai sholat baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Orang fakir merasa iri. Ya Rasulullah, ini orang kaya sudah bisa haji, sudah bisa umroh, sudah bisa sodakoh, bisa kurban. Mereka pun bisa melaksanakan pahala seperti yang saya lakukan. Baca takbir, baca tasbih, baca tahmid. Kalau begitu ya sama-sama saja. Saya nggak bisa melampaui derajat mereka. Maka kata Rasul mengutip satu ayat Al-Quran, dzalika fadlullahi yutihi may yasha. Jangan iri. Ini adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada siapapun. Mau kaya, mau miskin. Ini memang kesempatan untuk siapapun. Yang baca takbir, yang baca tasbih, yang baca tahmid, selesai sholat 5 waktu, maka akan mendapatkan keutamaan. Saudara-saudara, oleh karena itu, selepas sholat, jangan lepas kita zikir kepada Allah dengan mengucapkan tasbih, tahmid, takbir sebanyak 33 kali. Bukan hitungan 33-nya, tetapi banyaknya. Lebih dari 33 pun tidak masalah. Yang kelima, amalan yang sebanding dengan haji dan umroh itu adalah umroh di bulan Ramadan. Jadi umroh di bulan Ramadan nilainya sebanding dengan haji. Satu hari ada seorang perempuan diajak ngobrol oleh Rasulullah, "Ma mana'aki antu haji ma'ana?" Kenapa engkau, hei bu, tidak melaksanakan haji beserta kami, enggak ikut haji? Maka dijawab oleh ibu-ibu tersebut, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa haji? Siapa yang jaga unta? Siapa yang jaga ternak? Siapa yang jaga rumah? Siapa yang jaga anak? Kalau saya melaksanakan ibadah haji tidak ada yang menjaga." Maka kata Rasul, "Fa idza kana Ramadan, i'tamiri fihi fa inna umrata fi Ramadana hajjatun. Fa inna umrata fihi ta'dilu hajjatun." Maka kalau ada kesempatan di bulan Ramadan, umrohlah kamu. Karena umroh di bulan Ramadan sebanding dengan ibadah haji. Nah, bagi yang memiliki kelebihan rezeki, Jakarta 24 tahun waiting listnya, ya, sok umroh, silakan umroh di bulan Ramadan. Meskipun BPIH-nya lebih relatif tinggi, tapi pahalanya sebanding dengan ibadah haji. Dan yang terakhir, yang ketujuh, amalan yang sebanding dengan ibadah haji dan umroh itu adalah kita menguatkan diri hati kita, meniatkan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Sesulit apapun prosedurnya, selama apapun menunggunya, niatkan untuk menunaikan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil kita ini sudah oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan di gunung, di bukit memanggil supaya tahwi ilaihim, supaya manusia itu berbondong-bondong ke Mekah. Cuma adalah kita menunaikan atau tidak panggilan tersebut. Nah, yuk kita niatkan dengan cara kita memberikan, mendaftarkan sebagai peserta
yang akan melaksanakan ibadah haji atau umrah. Insya Allah. Mudah-mudahan 7 amalan plus tadi Jumatan kita tunaikan untuk bapak-bapak, untuk para laki-laki, kaum Adam. Yuk tunaikan 7 amalan tersebut. Insya Allah ketika kita tidak ditakdirkan melaksanakan ibadah haji atau umrah, pahalanya insya Allah sebanding dengan haji dan umrah. Tetapi berangkat haji tetap menjadi satu kewajiban. Sekalipun amalan yang 7 tersebut kita tunaikan, bukan berarti gugur kewajiban melaksanakan ibadah haji. Tetap wajib. Jadi melaksanakan itu lebih utama. Jangan sampai ada berpikir, gak usah ibadah haji, cukup yang 7 amalan tadi. Tidak bisa. Kalau kita mampu secara fisik, secara harta, tetap kewajiban ibadah haji menjadi fardu bagi mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfiruhu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha rabbal alamin wasta'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ala khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati Rasulillah ajmain warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Amin.